Saat itu aku sedang merapikan bundel terakhir surat pemberitahuan penerimaan sebagai peneliti yang diterima di Lembaga Ilmu Pengetahuan Tinggi, LIPT Bali, lengkap dengan stempel resmi, ke dalam map arsipku. Tanpa peringatan apapun, foto pengumuman hubungan Baskara Wijoyo tiba-tiba memenuhi layarku. Itu adalah unggahan di media sosial salah seorang kenalan kami. Foto lamaran yang syarat dengan efek filter itu diambil di restoran termewah di puncak gedung tertinggi dengan pemandangan lanskap kota Jakarta di kawasan SCBD yang menakjubkan. Baskara mengenakan setelan jas yang dijahit sempurna, dan di wajahnya terukir senyum penuh kemenangan yang begitu kukenali. Di sampingnya, bersandar mesra, adalah Rania Putri, putri dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Perkotaan DKI Jakarta. Rania tersenyum cerah, dan sebuah berlian raksasa di jari manisnya berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal, menyilaukan mataku. Pada keterangan foto yang ditulis langsung oleh Baskara, tertulis, "Setelah 8 tahun mencari, akhirnya aku menemukan takdirku. Aku sangat menantikan sisa hidupku bersama calon pengantinku yang cantik, Rania." 8 tahun. Ujung jariku terdiam sejenak di atas kata-kata itu. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku. Tidak ada rasa sakit yang tajam, hanya sensasi sesak yang lambat dan berat. 8 tahun kami ternyata hanyalah proses pencariannya, dan Rania adalah penyempurnaan dari pencarian itu. Dengan tenang, aku menutup aplikasi media sosial itu. Tanpa meninggalkan suka ataupun komentar. Pada saat itu, layar ponselku yang gelap memantulkan wajahku yang pucat, tenang, dan tanpa gejolak emosi sedikitpun. Persiapanku selama 2 tahun terakhir hanyalah demi ketenangan di saat seperti ini. Ponselku bergetar singkat. Sebuah pesan pribadi dari Baskara. "Ayu, maafkan aku. Kamu sudah lihat, kan? Hubungan kita sudah lama berakhir. Kita hanya bersama karena kebiasaan dan kenyamanan. Mulai sekarang, jangan saling menghubungi lagi. Mari kita akhiri ini dengan berkelas." Arogansi dan sikap merendahkan yang tersirat di antara kata-katanya, membuatku merasa seolah-olah 8 tahun masa mudaku hanyalah sebutir debu di tangga kesuksesannya, yang harus disingkirkan dengan berkelas. Aku bahkan bisa membayangkan ekspresinya saat mengetik kata-kata itu. Alisnya sedikit berkerut, diiringi rasa lega karena akhirnya berhasil menyingkirkan beban yang mengganggu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengetuk layar dengan ringan, dan membalas dengan satu kata. "Oke." Setelah menekan tombol kirim, aku mengalihkan ponselku ke mode pesawat dan mengabaikannya sepenuhnya. Aku berbalik, membuka laptop, dan dengan gerakan yang familiar, memasukkan serangkaian kata sandi yang rumit untuk masuk ke jaringan internal Badan Lingkungan Hidup dan Iklim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3 tahun lalu, akulah yang membangun sistem administrator di balik jaringan ini untuknya. Semua firewall dan protokol enkripsi komunikasi adalah hasil karyaku. Aku masuk ke arsip data proyek dan menemukan dokumen pengajuan paten inti untuk proyek percontohan pemurnian kualitas air perkotaan. Proyek yang akan menjadi loncatan besar bagi promosinya menjadi kepala seksi. Di kolom penulis utama, namaku masih tercantum, tetapi sudah menjadi rahasia di antara kami bahwa dia akan menghapus namaku dan menggantinya dengan namanya sendiri sebelum penyerahan akhir. Aku menggerakkan kursor ke tombol cabut otorisasi, dan tanpa ragu mengkliknya. Sebuah jendela notifikasi dengan pesan dingin muncul. Otorisasi dicabut. Paten ini kembali ke status awal, belum ditentukan. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, aku mencabut hard disk eksternal berwarna perak dari mejaku. Di dalamnya tersimpan data inti, simulasi, desain model, dan laporan analisis risiko yang telah kukerjakan untuk semua proyek penelitiannya selama 5 tahun terakhir. Inilah sumber sebenarnya dari kompetensi kerja yang begitu ia banggakan. Itulah jalan menuju puncak yang telah kubangun untuknya dengan begadang tak terhitung jumlahnya selama 8 tahun terakhir. Aku menyambungkan perangkat penyimpanan itu ke komputerku dan memilih opsi format. Bila kemajuan bergerak menuju 100%, lambat namun pasti, seperti jantungku yang perlahan-lahan sekarat. Keesokan paginya, aku sudah berada di terminal penumpang Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menyeret sebuah koper kecil. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela kaca raksasa terasa sedikit menyilaukan. Saat aku hendak mengenakan kacamata hitam dan berjalan menuju pemeriksaan keamanan, aku menonaktifkan mode pesawat di ponselku. Seketika, ratusan panggilan tak terjawab dan pesan teks membanjiri ponselku. Di layar, nama yang sama berkedip-kedip histeris. Baskara Wijoyo. Aku menggeser layar untuk menjawab panggilan itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dari seberang telepon, terdengar teriakannya yang panik, marah, dan sedikit ketakutan.
Ayu Lestari, kamu sudah gila. Apa yang terjadi dengan patennya? Di mana semua data di hard disk eksternal? Kemana kamu sembunyikan semua data penelitianku? Suaranya bergetar karena amarah, sikap tenang dan berkelas yang ia tunjukkan saat mengirim pesan kemarin telah lenyap tanpa bekas. Aku mendengarkan dalam diam, dengan senyum tipis dan dingin terukir di bibirku. Pak Baskara, ini adalah pertama kalinya aku memanggilnya dengan sebutan yang begitu kering dan formal. Itu patenku, dan itu dataku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu tahu betapa pentingnya proyek itu bagiku. Ayu, kamu menghancurkanku. Akhirnya, nada memohon terdengar dalam suaranya. Bukan aku yang menghancurkanmu, kataku acuh tak acuh. Tapi dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, aku memutuskan panggilan. Sebelum Baskara bisa menelepon kembali, aku berjalan ke tempat sampah dan dengan rapi mengeluarkan kartu SIM dari ponselku. Potongan logam kecil itu menyimpan semua catatan panggilan dan pesan teks selama 8 tahun kami bersama. Aku menatapnya seolah-olah itu adalah lembar jawaban pilihan ganda yang penuh dengan kesalahan. Lalu, aku membuka jari-jariku. Kepingan kecil itu melayang di udara, membentuk parabola kecil sebelum jatuh tanpa suara ke dalam kegelapan. Para penumpang tujuan Denpasar, Bali, sekarang kami persilakan untuk naik ke pesawat. Suara ramah petugas bergema di terminal. Aku membetulkan pegangan koperku, dan tanpa menoleh ke belakang, aku berjalan menuju gerbang keberangkatan yang mengarah ke dunia yang sama sekali baru. Di belakangku, tertinggal kepanikan Baskara, mimpi kemewahan Rania, dan masa mudaku yang harus membisu selama 8 tahun. Di hadapanku, terbentang langit luas yang sepenuhnya menjadi milikku. Deru raksasa pesawat terbang membawaku melesat, meninggalkan kota dan masa lalu jauh di bawah. Turbulensi ringan saat menanjak terasa seperti lambaian tangan yang menarikku kembali ke lautan kenangan yang dalam. Saat itu aku adalah mahasiswi tahun ketiga, dan Baskara adalah mahasiswa tahun keempat. Kami pertama kali bertemu di laboratorium penelitian gedung rektorat universitas. Dia adalah seorang senior dari keluarga sederhana dengan mata berbinar seperti bintang, tetapi selalu mengenakan kemeja yang warnanya sudah pudar. Aku adalah seorang junior yang direkrut lebih awal ke dalam tim peneliti berkat 2 artikel yang berhasil kupublikasikan di jurnal ilmiah nasional. Hubungan kami dimulai dengan secangkir kopi instan saset yang murah dan manis. Untuk mengejar tenggat waktu penelitian, kami bertahan di laboratorium selama 3 hari 3 malam. Pada dini hari ketiga, di atas tumpukan dokumen yang menggunung, aku hampir pingsan karena kelelahan. Saat itulah, dia menyodorkan secangkir kertas berisi minuman hangat, dan dengan suara rendah yang lembut berkata, "Ayu, minumlah ini. Nanti kamu sakit." Kopi itu pahit, tetapi saat itu, hatiku dibanjiri rasa manis yang meluap-luap. Setelah kami menjadi sepasang kekasih, tema utama hidup kami adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Dia ingin melanjutkan studi pascasarjana di alma mater kami, tetapi kondisi keluarganya tidak memungkinkan dia untuk fokus pada studi saja. Ibunya terbaring sakit karena penyakit kronis, dan biaya rumah sakit setiap bulan terasa seperti gunung. Jadi, aku menanggung semua biaya hidup kami berdua. Aku memberikan les privat, mengambil pekerjaan terjemahan lepas, dan mengumpulkan beasiswa bulanan serta upah kerja paruh waktu untuk menyewa sebuah kamar kos kecil di loteng sebuah bangunan di Depok, dekat kampus, yang pendingin ruangannya rusak. Musim kemarau Jakarta yang menyengat membuat ruangan itu terasa seperti oven. Kami tidur di ranjang kecil, berbagi satu selimut tipis, dan mengandalkan kehangatan tubuh satu sama lain. Dia selalu menghangatkan tangan dan kakiku yang dingin di dadanya, meletakkan dagunya di puncak kepalaku sambil terus-menerus melukiskan masa depan kami. "Ayu, kamu adalah dewi keberuntunganku," bisiknya. Napas hangatnya menerbangkan helai rambutku. "Setelah aku lulus S2 dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, aku akan membelikanmu rumah yang besar dengan lantai keramik yang sejuk. Aku tidak akan membiarkanmu kepanasan lagi." Saat itu, aku percaya bahwa dengan cinta, kami bisa mengatasi kesulitan apapun. Pada tahun keempatku, aku menerima tawaran beasiswa penuh sebagai peneliti di LIP Bali. Itu adalah panggung impian bagi semua orang di jurusan kami. Dengan hati gembira, aku memberitahunya kabar itu, tetapi dia hanya terdiam. Malam itu, dia memelukku erat, dan suaranya mengandung kerapuhan yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Ayu, kalau kamu pergi, bagaimana denganku?" Kondisi ibu semakin memburuk. Aku rasa aku tidak akan sanggup sendirian. Melihat matanya yang memerah dan rasa putus asanya, hatiku luluh. Hampir tanpa ragu, aku merobek surat penerimaan yang berisi semua impian akademisku. Aku mengatakan padanya tidak apa-apa, aku bisa pergi ke Bali kapan-kapan.
tapi untuk saat ini, aku hanya ingin bersamanya. Dia memelukku dan terus-menerus membisikkan kata maaf dan aku cinta kamu di telingaku. Dia bersumpah tidak akan pernah mengecewakanku seumur hidupnya. Aku memilih untuk tinggal. Aku mendampinginya hingga ia menyelesaikan studi pascasarjananya dan diterima bekerja di sebuah lembaga riset di bawah Badan Lingkungan Hidup dan Iklim Pemprov DKI Jakarta, salah satu institusi paling bergengsi. Untuk mendukungnya dengan lebih baik, aku melepaskan kesempatan untuk bergabung dengan laboratorium riset terkemuka dan memilih bekerja di posisi peneliti junior paling dasar di institusi yang sama. Ketika pertama kali masuk, dia menghadapi kesulitan besar. Jaringan birokrasi dan koneksi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sangat rumit. Sebagai seorang pemuda dari daerah tanpa latar belakang apapun, ia memiliki pengetahuan teoretis tetapi selalu menemui jalan buntu. Setiap proposal promosi yang ia tulis ditolak oleh atasan dengan alasan tidak realistis dan kurangnya data statistik yang mendukung. Jadi, aku menjadi penulis bayangan untuk kesuksesannya. Dengan keahlianku, aku merevisi laporannya, membangun model proyeksi, dan bahkan secara diam-diam pergi ke lapangan pada akhir pekan untuk mengumpulkan data real demi proposalnya. Di balik setiap laporan data yang brilian dan proposal inovatif yang dipuji oleh para petinggi, ada siluetku yang terjaga hingga pukul 3 atau 4 pagi. Ketika ia menerima bonus besar dari proyek pertamanya, dia membawaku ke sebuah restoran steak mewah di Senayan. Matanya berbinar menatapku sambil mengangkat gelas anggur. Lihat, Ayu. Kamu adalah pilar kekuatanku. Tanpamu, tidak akan ada aku yang sekarang. Dengan uang itu, dia membelikanku sebuah cincin platina kecil. Setelah aku mapan dan dipromosikan menjadi kepala seksi, kita menikah, ya. Saat itu, aku janji akan membelikanmu cincin berlian yang sangat besar dan menjadikanmu istri Baskara Wijoyo yang paling bahagia, katanya. Aku membelai cincin sederhana itu, mengangguk sambil tersenyum, dan berpikir bahwa garis finish kebahagiaan sudah di depan mata. Aku terbuai dalam ramuan ajaib yang ia racik untukku, tanpa ragu percaya bahwa semua pengorbananku adalah batu bata untuk membangun masa depan indah kami bersama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ia hanya meminjam tanganku untuk membangun tangga menuju puncaknya sendiri, dan hari di mana tangga itu selesai dibangun adalah hari di mana aku akan dibuang. Kapan sifat aslinya mulai terungkap? Mungkin sejak ia mendapatkan promosi pertamanya dan menjadi ketua tim. Dia menjadi semakin sibuk. Acara makan malam kantor dan pertemuan untuk membangun jaringan semakin sering, dan jam pulangnya semakin larut. Awalnya, dia meminta maaf dengan dalih bahwa semua itu demi masa depan kami. Namun, secara bertahap, dalihnya berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang menyebalkan, dan bahkan terselip rasa jijik halus yang tak bisa disembunyikan. Dia mulai mengomentari cara berpakaianku. Suatu kali, dia harus membawaku ke acara makan malam kantor. Dan begitu melihatku mengenakan jeans dan kemeja putih yang biasa kupakai di laboratorium, dahinya langsung berkerut. Ayu, tidak bisakah kamu berpakaian lebih feminin? Lihat Rania Putri, putri kepala dinas. Setiap kali muncul, dia selalu berpakaian sangat cantik. Itu adalah hari pertama aku mendengar nama Rania dari mulutnya. Jantungku berdebar kencang. Aku melihat penampilanku sendiri. Memang benar. Karena terus-menerus mendekam di laboratorium sepanjang tahun, aku lalai dalam merawat diri. Aku hanya menganggapnya sebagai ucapan sambil lalu dan menjawab sambil tertawa. Anak teknik kan memang begini. Praktis itu yang utama. Dia menghela napas. Helaan napas yang penuh dengan kekecewaan. Kamu tidak mengerti, Ayu. Di dunia sekarang, kemampuan itu dasar, tapi citra dan koneksi lebih penting. Kalau kamu begini terus, bagaimana aku bisa membawamu ke lingkaran sosialku? Lingkaran kita. Dulu, lingkaran kita hanyalah sudut laboratorium yang sempit dan cahaya hangat lampu di kamar kos kami. Tapi sekarang, dia memiliki lingkaran baru, sebuah dunia di mana sepertinya aku tidak akan pernah bisa cocok. Aku tetap pergi ke acara makan malam itu. Sepanjang makan, dia dengan lihai memimpin suasana, bersulang dan berbaur di antara para pejabat tinggi dan staf pelaksana. Sementara itu, aku sama sekali tidak bisa ikut campur dalam percakapan mereka tentang kekuasaan dan lobi-lobi di internal kantor. Aku hanya bisa menunduk dan makan dalam diam. Terkadang, Baskara memang meletakkan makanan di piringku. Tetapi dalam sepersekian detik saat mata kami bertemu, tatapannya menyiratkan rasa canggung dan tidak nyaman. Saat itu, aku merasa seperti mantel usang yang ketinggalan zaman yang ia kenakan ke tempat yang salah. Sejak saat itu, kata kita yang sering keluar dari mulutnya perlahan berubah menjadi aku, prestasiku, promosiku, masa depanku.
Aku terdegradasi menjadi properti latar belakang yang fungsional dalam cetak biru raksasanya. Ketika ia membutuhkan keterampilan teknisku, ia akan tersenyum dan memanggil, "Ayu," lalu melemparkan setumpuk data rumit. Ketika ia pulang larut malam dengan bau alkohol dan parfum asing, dan aku bertanya dengan cemas, ia hanya akan mengerutkan kening dan membentak, "Tidak usah ikut campur. Kamu tidak akan mengerti." Penyadaran yang sesungguhnya datang pada hari jadi kami yang ke-6. Aku sengaja mengambil cuti, memasak satu meja penuh makanan kesukaannya, dan dengan hati yang membuncah karena gembira, menunggunya pulang. Namun, penantian itu berlanjut dari senja hingga larut malam. Setelah memanaskan kembali makanan berkali-kali, akhirnya dia membuka pintu dengan langkah lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas mantel. Nada bicaranya tidak menyiratkan keterkejutan, hanya kelelahan. "Hari ini hari jadi kita yang ke-6. Kamu lupa?" tanyaku lembut, menahan gelombang kekecewaan yang datang. Dia terdiam. Rasa bersalah sepertinya melintas sesaat, lalu segera tertutup oleh kejengkelan. Aku benar-benar lupa. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk, ada proyek baru dan rapat setiap hari dengan Pak Kepala Dinas, jadi aku tidak sempat memikirkannya. Aku memaksakan senyum dan menunjuk ke meja makan. "Tidak apa-apa, ayo makan. Aku panaskan lagi ya." Di meja makan, aku mengumpulkan segenap keberanian untuk melontarkan pertanyaan yang telah lama berputar di benakku. "Baskara, ayo kita menikah. Kamu sudah jadi ketua tim sekarang. Kita sudah pacaran 6 tahun. Sendoknya berhenti. Dia tidak menatapku. Sebaliknya, dia hanya menatap kosong ke gelas air di depannya, dan terdiam untuk waktu yang lama. Api harapan kecil di hatiku perlahan padam dalam udara yang dingin dan senyap. Akhirnya, ketika ia membuka mulut, suaranya sangat ringan. "Sekarang adalah saat terpenting dalam karierku. Sebentar lagi ada penilaian promosi untuk posisi kepala seksi, dan semua orang mengincar posisi itu. Kalau sekarang kita menikah, mencari gedung, dan pergi bulan madu, itu akan sangat mengganggu konsentrasiku. Tunggu sebentar lagi, ya. Hanya 2 tahun. Setelah aku mendapatkan posisi ini, aku akan memberimu pernikahan termegah di dunia. Ya, hanya 2 tahun lagi." Kata-kata yang telah kudengar berkali-kali itu, malam itu terasa seperti bilah-bilah es tajam yang menusuk jantungku dengan kejam. Melihat wajahnya yang familiar, aku tiba-tiba merasakan keterasingan yang luar biasa. Semua yang dikatakannya terdengar logis, tetapi aku tahu itu semua hanyalah alasan. Jika seorang pria benar-benar ingin menikah, kesulitan sebesar gunung pun tidak akan menjadi masalah. Jika ia tidak berniat menikah, sebutir debu pun bisa menjadi penghalang yang tak terlampaui. Malam itu, aku tidak bisa tidur sampai fajar. 6 tahun kami terlintas di benakku seperti film yang diputar. Posisi peneliti di LIP Bali yang kulepaskan untuknya. Laporan-laporan yang telah kutulis hingga larut malam. Biaya rumah sakit dan biaya hidup yang kutanggung sebagai gantinya. Semua pengorbanan yang kulakukan dengan rela ini kini terasa seperti sunk cost atau biaya hangus yang mengikatku. Aku takut kehilangannya, takut usaha 6 tahunku akan sia-sia. Jadi, aku terus berkompromi, lagi dan lagi. Namun, aku tiba-tiba sadar. Biaya hangus hanya akan menarik seseorang lebih dalam sampai ia benar-benar tenggelam. Keesokan harinya, setelah dia berangkat kerja, aku membuka laptop pribadinya. Bukan untuk memeriksa apakah dia berkirim pesan dengan wanita lain. Hal semacam itu tidak lagi penting. Aku hanya memeriksa riwayat pencariannya dan melihat frasa-frasa ini. Merek tas yang disukai Rania, rekomendasi hadiah untuk putri kepala dinas, restoran dengan pemandangan terbaik di Jakarta. Saat itu, semua ilusi dan fantasiku hancur berkeping-keping. Aku tidak menangis, juga tidak marah. Aku hanya menutup laptop dengan tenang, berjalan ke cermin, dan menatap wanita yang balas menatapku. Seorang wanita dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya karena begadang mengurus dokumen-dokumennya dan menjaga kelangsungan hidup kami. Kapan terakhir kali aku hidup untuk diriku sendiri? Sejak hari itu, rencana rahasiaku dimulai. Aku tidak bertengkar dengannya. Di permukaan, aku tetap menjadi pacar yang manis dan perhatian. Aku menganalisis statistik ketika ia memintanya, dan menyalakan lampu ketika ia pulang larut. Tetapi di belakangnya, aku mulai memungut kembali semua yang telah lama kulempar. Aku mulai mempelajari lagi sistem komputasi canggih terbaru. Aku bangun setiap pukul 5 pagi, untuk menyempurnakan rumus-rumus perhitungan matematika yang rumit. Aku menghubungi kembali Profesor Budi Santoso di Bali, seorang ahli terkemuka, dan menjelaskan konsep-konsep penelitian terbaruku selama 2 tahun terakhir.
Aku menghabiskan seluruh tabunganku untuk mendapatkan sertifikasi dan mempersiapkan dokumen aplikasi. Selama 2 tahun penuh, aku seperti agen rahasia yang diam-diam mempersiapkan jalan untuk melarikan diri. Aku menyaksikan Bhaskara semakin dekat dengan posisi kepala seksi berkat bantuanku. Aku juga menyaksikan arogansi dan ambisi di matanya semakin pekat, dan ia semakin menjauh dariku. Aku hanya menunggu saat di mana dia sendiri yang akan memutuskan tali terakhir di antara kami. Dan pengumuman di media sosialnya kemarin adalah sinyal start yang telah kutunggu selama 2 tahun. Musim kemarau di Bali ternyata lebih panas dari yang kubayangkan. Angin kering terus-menerus bertiup, menyapu seluruh pulau. Selama 3 bulan pertama kedatanganku di Bali, hidupku menyusut menjadi garis lurus antara laboratorium dan kamar indekosku. Lingkungan akademis yang baru, tekanan jadwal penelitian yang menyesakkan, dan luka batin yang besar akibat pemutusan paksa hubungan 8 tahun, mengubahku menjadi mesin dingin yang hanya bergerak sesuai aturan. Aku berfungsi tanpa celah, tetapi tidak merasakan kehangatan apapun. Aku mengubur semua emosi dalam-dalam dan menenggelamkan diri dalam pekerjaan gila-gilaan untuk mematikan rasa. Profesor pembimbingku, Profesor Budi, adalah seorang akademisi yang sangat keras dan disiplin. Beliau menaruh harapan besar padaku dan memberiku tugas paling inti dan sulit di seluruh kelompok penelitian. Membangun model dinamis pemurnian air skala ultramikro, yang sepenuhnya baru. Aku mengurung diri di antara angka-angka dan bertahan dengan tidur hanya 4 jam sehari. Aku pikir, jika aku bekerja cukup keras, aku bisa meninggalkan masa lalu untuk selamanya. Sampai malam itu tiba. Model yang telah kubangun selama 3 bulan mengalami crash dalam proses pengujian akhir karena kesalahan variabel yang sangat kecil, dan seluruh basis data yang tersimpan runtuh. Aku menatap kosong ke layar komputer yang dipenuhi simbol merah. Saat itu, semua ketakutan, keputusasaan, dan kelelahan yang telah kutekan begitu lama seolah-olah runtuh, seperti bendungan yang jebol. Kedua tanganku mulai gemetar tak terkendali. Pandanganku kabur. Tenggorokanku terasa seperti tersumbat gumpalan kapas, bahkan untuk bersuara pun aku tak sanggup. Tepat saat aku merasa akan ditelan sepenuhnya oleh kegelapan tak berujung ini, pintu laboratorium berderit terbuka. Sebuah siluet jangkung masuk, membawa hawa sejuk dari luar. Dia mengenakan jaket windbreaker kuning cerah, dan kehadirannya di dalam laboratorium yang dingin terasa seperti ledakan energi. Hei, Dr. Ayu. Ini sudah jam 3 pagi, apa Anda berencana mendirikan tenda di laboratorium? Pria baru itu adalah Adrian Nugraha. Seorang investor Ventura berusia 26 tahun. Dia adalah sumber pendanaan utama proyek kami, mewakili perusahaan investasi teknologi lingkungan terkemuka di BSD City, kawasan teknologi paling canggih di Indonesia. Dia memiliki tatapan mata yang dalam dan kaya, garis rahang yang tajam, dan rambut coklat yang sedikit bergelombang. Ketika tersenyum, gigi kelincinya sedikit terlihat, membuatnya tampak seperti anjing besar yang energik. Dia tidak memiliki kewajiban untuk datang ke laboratorium setiap hari, tetapi dia sangat tergila-gila dengan topik penelitian kami sehingga hampir setiap malam dia tinggal sampai larut untuk berdiskusi dengan kami. Aku dengan cepat menyeka air mata yang tak terkendali di sudut mataku dan berbalik, suaraku serak karena tegang. Pak Adrian, saya hanya sedang memeriksa statistik terakhir. Adrian mendekatiku dan tatapannya berhenti pada layar yang menampilkan data yang hancur. Dia tidak bertanya apa yang terjadi, juga tidak bersikap angkuh seolah-olah ingin menceramahiku tentang apa yang seharusnya kulakukan. Dia hanya mengamati dalam diam, lalu berbalik dan keluar. Aku pikir dia akan melaporkan kegagalanku kepada Profesor Budi. Jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Namun, beberapa menit kemudian, dia kembali. Di kedua tangannya ada 2 cangkir wedang jahe yang masih mengepul dan sebuah kantong kertas. Dia meletakkan secangkir di depanku, dan mengeluarkan roti sobek hangat yang baru dipanggang dari kantong itu, lalu dengan paksa meletakkannya di tanganku. Dia tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Makan dulu, katanya dengan suara hangat namun tegas sambil menarik kursi dan duduk di sebelahku. Dr. Ayu, mesin pun butuh direstart kalau terlalu panas. Orang jenius juga butuh istirahat. Aku terpaku. Dengan roti hangat di tangan, aku menatap matanya yang tampak sangat tulus di bawah cahaya lampu. Rasanya seperti ada retakan kecil di dinding es yang kokoh di dalam hatiku. Saya merusak seluruh modelnya, kataku pelan. Suaraku bergetar tanpa kusadari. Kerja keras selama 3 bulan, semuanya sia-sia. Kalau begitu, bangun lagi selama 3 bulan, jawab Adrian, seolah-olah itu adalah hal termudah di dunia. Bukankah penelitian memang seperti itu?
Mencari satu-satunya jalan menuju sukses di tengah lautan kegagalan. Anda orang yang hebat. Anda pasti bisa melakukannya. Kenapa Anda berpikir saya hebat? Aku mengangkat kepala. Mataku yang memerah menatapnya, bertanya. Selama 3 bulan terakhir, yang kudengar hanyalah keraguan dan tantangan. Dia adalah orang pertama yang mengatakan dengan keyakinan mutlak bahwa aku hebat. Fakta bahwa saat Anda pertama kali datang ke sini, Anda hanya butuh 1 minggu untuk menguasai sepenuhnya bahasa pemrograman internal kami. Dan hipotesis Anda tentang batas penyerapan ion pada konferensi akademis terakhir yang bahkan dipuji oleh Profesor Budi. Adrian mengambil sepotong kecil roti, mengunyahnya perlahan. Dan yang terpenting, intuisi saya sebagai investor. Saya tidak hanya berinvestasi pada produk, tapi lebih pada orangnya. Dr. Ayu Lestari, Anda adalah peneliti paling berbakat dan tangguh yang pernah saya temui. Kata-katanya mengalir seperti air hangat ke seluruh tubuhku. Di malam yang membekukan di Bali itu, pria yang seperti matahari kecil ini, dengan secangkir wedang jahe hangat, sepotong roti, dan beberapa kata sederhana namun kuat, telah menarikku dari tepi jurang. Malam itu, dia tidak pergi. Dia duduk tepat di sebelahku, membantuku memeriksa kode-kode yang hancur dari dasar. Dia tidak mengungkit masa laluku, juga tidak membebaniku dengan kata-kata positif yang kosong. Dia hanya diam-diam menemaniku, memberikan data saat dibutuhkan, atau menawarkan ide-ide cemerlang. Menjelang fajar, kami akhirnya menemukan titik kesalahan fatal itu. Jalan untuk membangun kembali model itu masih panjang, tetapi ketakutan di hatiku telah lenyap tanpa jejak. Aku memandang sinar matahari pagi pertama Bali yang menerobos masuk melalui jendela. Lalu aku berbalik ke arah Adrian, yang sudah tertidur pulas di atas meja, dan berbisik sangat pelan. Terima kasih. Dia mungkin tidak mendengarnya, tetapi saat itu, aku tahu bahwa kehidupanku yang membeku akhirnya melihat kemungkinan untuk mencair. Mengatasi kesulitan teknis adalah proses yang jauh lebih panjang dan menyakitkan dari yang kubayangkan. Selama 6 bulan berikutnya, aku hidup layaknya seorang pertapa, sepenuhnya tenggelam dalam penelitian. Kerangka kerja model dibangun kembali 3 kali, dan 3 kali pula runtuh. Setiap kali aku mendekati ambang keberhasilan, masalah baru yang tak terduga muncul, membuat semua usahaku kembali ke titik nol. Rasa kalah tumbuh seperti rumput liar di hatiku. Terutama di malam-malam yang sepi dan larut, kata-kata Baskara menghantuiku seperti mimpi buruk. Ayu, selain menulis dokumen dan mengolah statistik, apa yang bisa kamu lakukan dengan kepribadianmu itu? Di dunia nyata, kamu tidak akan bertahan. Selama 8 tahun, dia diam-diam menggerogoti kepercayaan diriku, mengondisikanku untuk berpikir bahwa aku hanyalah pemeran pendukung yang bergantung padanya. Sekarang, berdiri sendiri di panggung akademis tertinggi, dan menghadapi tantangan nyata, keraguan diri yang telah berakar dalam itu mulai menggerogotiku dengan ganas. Adrian dengan tajam menyadari batasan mentalku. Suatu sore, ketika aku frustrasi karena ketidaksesuaian perhitungan dan hendak meremas kertas buram, dia dengan paksa menutup jaringanku. Ayo pergi. Ada tempat yang harus kita datangi. Tanpa memberiku kesempatan untuk menolak, dia menarik pergelangan tanganku dengan kuat, membawaku keluar dari laboratorium, memasukkanku ke dalam mobil sportnya, dan melaju meninggalkan pusat kota Denpasar. Tak lama kemudian, kami berhenti di sebuah landasan pacu kecil, tempat pelatihan terjun payung di kawasan puncak. Apa yang kita lakukan di sini? Tanyaku. Merasakan kecemasan membuncah di dada saat melihat parasut warna-warni di kejauhan. Memberimu sayap, jawab Adrian dengan senyum secerah matahari sambil mengedipkan mata. Setengah jam kemudian, aku berdiri gemetar di ambang pintu pesawat di ketinggian 10.000 kaki, mengenakan pakaian khusus yang berat. Di bawahku, terhampar pegunungan yang berkelok-kelok dan lautan awan. Angin menderu-deru menakutkan di telingaku. Di belakangku, seorang instruktur memeriksa peralatanku, dan di seberangku, Adrian sudah siap untuk melompat. Takut, teriaknya melalui interkom menembus deru angin. Takut sekali rasanya mau mati. Kakiku terasa lemas. Ayu, lihat aku. Suara Adrian terdengar jelas menembus angin. Posisi Anda sekarang persis seperti di ambang pintu pesawat ini. Takut jatuh, takut gagal. Takut tidak bisa melakukannya sendirian. Tapi ada satu hal yang Anda lupakan. Anda sudah tahu cara terbang. Setelah mengatakan itu, dia mengacungkan jempol, lalu menjatuhkan dirinya ke belakang dan menghilang dari pandanganku dalam sekejap. Saat itu, sesuatu serasa menghantam kepalaku dengan keras. Dia benar. Aku sudah tahu cara terbang. Sebelum bertemu Baskara Wijoyo, aku adalah seorang gadis yang terbang bebas di langit ilmu pengetahuan. Percaya diri,
tegas, dan tak kenal takut. Baskaralah yang perlahan-lahan mematahkan sayapku selama 8 tahun, membuatku lupa akan naluriku untuk terbang. Siap? Suara instruktur terdengar dari belakang punggungku. Aku menarik napas dalam-dalam, memandang pemandangan megah di bawahku, lalu menutup mata dan melangkah maju. Momen tanpa bobot, rasa takut dan euforia yang luar biasa menyelimutiku secara bersamaan. Aku berputar di udara. Jeritanku, suara angin, dan detak jantungku menyatu menjadi satu. Akhirnya, ketika posturku stabil dan aku merentangkan kedua tangan, aku merasa seperti seekor burung yang terbebas dari semua belenggu. Adrian meluncur ke sisiku, terbang berdampingan denganku di atas awan. Dia menunjuk ke pegunungan di bawah, dan berteriak keras melalui interkom, "Ayu, ingat perasaan ini. Jangan hukum bakatmu dengan kesombongan orang lain. Orang yang membangun kerajaan selalu punya keberanian untuk memulai lagi dari awal. Keberanian untuk memulai lagi dari awal." Aku ikut berteriak bersamanya, meluapkan semua kepahitan dan dendam yang terpendam jauh di dalam dadaku. Air mataku bercampur dengan angin dan menghilang ke langit dalam sekejap. Setelah kembali ke landasan pacu, rasanya seperti sumbatan di dalam diriku telah benar-benar terbuka. Aku tidak lagi terpaku pada kegagalan masa lalu atau takut pada tantangan yang tidak diketahui. Aku mulai meninjau ulang desainku dari perspektif yang sama sekali baru dan jauh lebih besar. Adrian secara praktis menjadi mitra ideologiku. Dia menggunakan jaringannya yang luas sebagai investor untuk memberiku informasi tren terkini di bidang terkait. Dia tak terhitung kali menjalankan model eksperimental bersamaku. Setiap kali aku menemui jalan buntu, dia dengan kepekaan bisnisnya yang kreatif sebagai seorang ahli investasi, selalu menawarkan sudut pandang yang sama sekali baru untuk memecahkan masalah. Selama waktu kami berjuang berdampingan ini, hubungan kami diam-diam berubah. Kami berbagi ayam goreng untuk makan malam di laboratorium hingga larut. Di pagi hari, kami berlari di sepanjang jalan pantai. Di akhir pekan, dia membawaku ke konser musik populer yang penuh energi. Dan pada hari ulang tahunku, dia dengan canggung memainkan melodi piano yang indah karya seorang komponis terkenal untukku. Dia seperti bintang yang menyala-nyala. Dia tanpa pamrih memberikan semangat dan cahayanya, perlahan-lahan mencairkan hatiku yang telah lama membeku. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tetapi dengan tindakannya, dia menyembuhkan semua lukaku. Akhirnya, pada suatu senja bersalju ringan, setelah setahun penuh verifikasi dan revisi berulang kali, model dinamis pemurnian air ultramikroku bekerja dengan sempurna dalam simulasi akhir. Ketika tulisan hijau berhasil muncul di layar, aku melompat kegirangan dan memeluk leher Adrian. "Berhasil, Adrian. Aku berhasil." Dia juga memelukku erat, meletakkan dagunya di puncak kepalaku dan berkata dengan suara penuh tawa, "Aku tahu kamu pasti bisa." Aku mengangkat kepala dari dekapannya dan bertemu dengan matanya yang penuh binar bintang. Saat itu, aku merasa tidak ada kata-kata yang diperlukan. Aku berjinjit dan mengecup bibirnya dengan ringan. Di luar jendela, badai salju mungkin sedang mengamuk, tetapi di dalam, rasanya sehangat musim semi. Aku tahu, setelah 8 tahun kebisuan yang panjang, duniaku akhirnya menemukan bintang yang menyala-nyala hanya untukku. Waktu adalah katalis terbaik dan pemahat paling tajam. 3 tahun berikutnya adalah masa pertumbuhan tercepat dalam hidupku. Berkat dukungan penuh Adrian dan bimbingan tulus dari mentorku, Profesor Budi, penelitianku tidak hanya mencapai terobosan teoretis besar, tetapi juga berhasil dikomersialkan berkat dorongan kuat Adrian. Teknologi ini diterapkan di lokasi pemurnian sungai yang sangat tercemar di beberapa kawasan industri tua utama di negara ini, dan membuktikan hasil yang luar biasa mengejutkan, membuat dunia lingkungan global tercengang. Penghargaan dan kehormatan mengalir deras. Aku berubah dari seorang peneliti tanpa nama menjadi talenta generasi baru yang paling disorot di bidang teknologi lingkungan. Selama 3 tahun kami berjuang berdampingan, hubungan dengan Adrian juga semakin dalam. Dia adalah rekan kerja yang paling cocok dalam karierku dan tempat peristirahatan terhangat dalam hidupku. Kami merayakan setiap keberhasilan bersama dan menanggung setiap tekanan bersama. Dia memahami setiap kekeras-kepalaanku dan mengasihani setiap kelelahanku. 3 tahun kemudian, aku berdiri di panggung upacara penghargaan KTT Iklim Dunia yang diadakan di sebuah pusat konvensi besar di Jakarta. Mengenakan gaun berwarna gading yang sederhana dan elegan, aku menerima penghargaan inovator muda global, penghargaan tertinggi di bidang kami, dari seorang pemenang anugerah ilmu pengetahuan nasional paling bergengsi di Indonesia. Di bawah sorotan lampu, dengan bahasa Indonesia yang sempurna dan jelas, aku menjelaskan filosofi ilmiahku kepada seluruh dunia. Aku menatap Adrian,
yang duduk di barisan paling depan, tersenyum dengan tatapan selembut danau. Aku tahu, setengah dari plakat penghargaan ini adalah miliknya. Setelah upacara penghargaan selesai, Adrian masuk ke ruang tunggu di belakang panggung dan menutup pintu. "Selamat, ratuku," katanya, mendekatiku dengan kilau di matanya. "Selamat juga, Pak Investor terbaikku. Anda benar-benar sukses besar kali ini," balasku sambil tertawa bercanda. Dia menggelengkan kepala. Ekspresinya menjadi yang paling serius yang pernah kulihat. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru lembut dari saku jasnya dan berlutut di depanku. Napasku tertahan. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin, tetapi bentuknya sangat unik. Tidak ada berlian. Batu permata utamanya adalah kristal tembus pandang tanpa cacat yang memancarkan cahaya biru tua yang cemerlang. "Ayu," Adrian menatapku. Suaranya sedikit bergetar karena emosi. "Ini adalah kristal inti hasil kultur buatan pertama yang kita kembangkan bersama. Materi yang bisa memurnikan sumber air paling tercemar di dunia. Aku pikir, ini akan menjadi bukti sempurna dari cinta kita yang benar-benar murni. Maukah kamu menikah denganku? Izinkan aku menjadi pendamping dan pelindungmu seumur hidup." Air mataku tumpah ruah. Aku mengangguk dengan gila sambil mengulurkan tangan. Dia dengan hati-hati memasangkan cincin satu-satunya di dunia itu ke jari manisku. Kristal dingin itu menyentuh kulitku, tetapi rasanya seperti ada arus listrik yang menghangatkan seluruh hatiku dalam sekejap. Dia bangkit, memelukku erat, dan menciumku dalam-dalam. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh di sekitar Balai Kota Jakarta, kehidupan Baskara Wijoyo hancur berkeping-keping. Setelah aku pergi, dia kehilangan rahasia teknis intinya. Proyek pengolahan air ekologis baru Pemprov DKI Jakarta, yang menjadi tumpuan segala harapannya berulang kali terganjal di tingkat Dewan Kota, karena banyak celah dan angka-angka yang dimanipulasi secara serius. Di tempat kerja, dia dimarahi oleh atasan. Di rumah, dia diejek oleh istrinya, Rania, membuatnya terpojok di tepi jurang. Sifat manja dan temperamen Rania yang meledak-ledak terungkap sepenuhnya dalam realitas pernikahan yang biasa-biasa saja. Dia memandang rendah latar belakang Baskara yang sederhana dan tidak tahan melihat kariernya yang mandek. Meskipun ayah Rania, sang kepala dinas, menggunakan koneksinya untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapinya, sikap merendahkan itu menusuk sisa-sisa harga diri Baskara, yang menyedihkan seperti jarum. Dia tenggelam dalam alkohol. Di malam-malam yang larut, dia terus-menerus menelusuri unggahan media sosial lamaku. Dia melihat jejak-jejak perjuangan kami bersama, harapan-harapan tentang masa depan yang pernah kutulis. Penyesalan dan kepahitan menggerogoti hatinya seperti ular berbisa. Dia berkali-kali berpikir, bagaimana jika dia tidak mengirim pesan kejam itu? Bagaimana jika orang yang dinikahinya adalah aku? Dia bahkan seperti orang gila bertanya-tanya kepada kenalan-kenalan tentang kabarku. Tetapi orang-orang mengatakan tidak tahu atau mengabaikan kontaknya sama sekali. Aku seolah-olah telah terhapus sepenuhnya dari dunia ini. Dia tidak bisa menemukan jejakku sedikitpun. Dia hanya bisa terus hidup dalam penyesalan dan frustrasi yang tak berkesudahan, memainkan peran sebagai menantu tak berarti dari kepala dinas, sambil memendam ilusi bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan kemampuannya dengan usahanya sendiri. Tapi dia tidak tahu. Badai besar yang akan menghancurkan semua ilusinya kini sedang melaju kencang ke arahnya. Dan orang yang memicu badai itu adalah peneliti tak berguna yang 3 tahun lalu ia singkirkan sendiri. Untuk menyelamatkan proyek inti yang berantakan dan mengamankan dana penting dari anggaran negara yang akan datang, Pemprov DKI Jakarta akhirnya membuat keputusan sulit untuk mengundang tim konsultan teknologi lingkungan terkemuka dari LIP Bali dengan biaya besar untuk melakukan perombakan total. Baskara, sebagai penanggung jawab saat itu, secara alami menjadi narahubung utama untuk pertemuan ini. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membalikkan keadaan. Dia mencurahkan seluruh energinya dengan harapan bisa tampil baik di depan para ahli terbaik dan mempertahankan posisinya. Pada hari kedatangan tim konsultan, dia sengaja mengenakan setelan jas paling mahal yang dibuat khusus dan menyisir rambutnya dengan sempurna. Dia membawa bawahannya dan menunggu dengan sopan di pintu keluar kedatangan Bandara Soekarno-Hatta 1 jam lebih awal, dengan senyum rendah hati dan antusias yang telah ia latih berkali-kali sambil memegang spanduk selamat datang. Pukul 3 sore, pintu otomatis terminal penumpang terbuka. Sekelompok ahli dengan aura tegas dan mengintimidasi berjalan keluar, mengawal 2 orang di tengah. Pandangan Baskara langsung tertuju pada wanita itu. Dia mengenakan setelan blazer wanita berwarna gading yang dijahit dengan tajam.
Rambut sebahu bergelombang lembut, dan wajahnya dirias dengan riasan yang canggih dan elegan. Sambil berjalan, dia bercakap-cakap dengan Profesor Budi, ilmuwan kepala paling senior di Indonesia di sebelahnya, dengan lancar melontarkan istilah-istilah komputasi teknis yang sangat canggih. Dia tampak berwibawa, langkahnya santai, dan memancarkan aura kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa diabaikan. Napas Baskara tercekat. Dia sangat mengenal wajah itu. Wajah yang sering muncul dalam mimpinya. Tetapi wanita dalam mimpinya selalu mengenakan kemeja sederhana, tanpa riasan, dengan sedikit kelelahan di wajahnya. Wanita di depannya sekarang seolah-olah terlahir kembali, begitu cemerlang bersinar hingga ia bahkan tidak berani menatapnya langsung. Spanduk selamat datang yang dipegangnya jatuh ke lantai. Pikirannya menjadi kosong. Ayu. Gumamnya tanpa sadar. Tepat saat ia hendak melangkah maju, hendak meneriakkan kalimat Ayu, akhirnya kamu kembali yang telah ia latih jutaan kali. Ia melihat seorang pria muda yang tinggi, tampan, dan jelas terlihat kaya, dengan santai mendekat dari belakang wanita itu dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Pria itu adalah Adrian Nugraha, dengan tenang mengenakan setelan jas buatan tangan yang sangat mahal. Dengan senyum santai di wajahnya, ia menarik Ayu lebih dekat dalam postur yang sangat protektif. Kaki Baskara seolah terpaku di lantai. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Pandangannya seperti magnet tertarik lurus ke jari manis tangan kiri Ayu. Di sana, sebuah cincin kristal biru dengan bentuk unik memantulkan cahaya lampu bandara yang terang, berkilauan dengan cahaya yang cemerlang dan sedingin es. Cahaya itu, seperti pisau bedah yang tajam, dalam sekejap merobek dadanya, mengekspos semua ilusi dan delusinya ke udara, membuatnya tak bisa bernapas. Tunangan? Bagaimana bisa mereka bertunangan? Bukankah seharusnya dia menderita di luar sana, menungguku untuk datang menyelamatkannya? Bagaimana dia bisa melupakan 8 tahun kita begitu cepat? Pikiran-pikiran yang kusut dan tidak masuk akal menyerbu benak Baskara, membuatnya benar-benar membeku. Para pejabat Pemprov tidak menyadari keterkejutannya yang luar biasa. Mereka sudah berlari maju dengan senyum cerah. Profesor Budi, Dr. Ayu, selamat datang. Perjalanan Anda pasti melelahkan. Aku berhenti berjalan, berjabat tangan dengan sopan dengan para pejabat, dan berkata dengan nada resmi yang menjaga jarak, terima kasih atas sambutannya. Ini sudah menjadi tugas kami. Dari awal hingga akhir, pandanganku tidak pernah singgah pada Baskara sedetik pun. Dia berdiri kurang dari 3 meter dariku. Tapi bagiku, dia tidak lebih dari properti latar belakang yang sama sekali tidak relevan. Adrian menyadari tatapan cemburu yang membara itu. Dia sedikit mengencangkan lengannya di pinggangku dan menunduk. Berbisik di telingaku dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar. Sepertinya kita kembali pada waktu yang tepat. Ekspresi wajah orang itu sungguh tak ternilai harganya. Sudut bibirku terangkat sangat sedikit, nyaris tak terlihat. Ya, Baskara Wijoyo. Ini baru permulaan. Semua penghinaan dan arogansi yang pernah kau paksakan padaku, mulai hari ini, akan kubalaskan 10 kali lipat. Keesokan paginya, Pemprov DKI Jakarta mengadakan pertemuan akademis pertama untuk perombakan total. Ruang rapat dipenuhi oleh para pejabat, staf pelaksana, dan tim konsultan teknis kami dari Bali. Baskara, sebagai penanggung jawab utama, adalah yang pertama naik ke podium untuk melaporkan hasil kerja keras mereka selama 3 tahun terakhir dan proposal yang telah direvisi. Dia jelas tidak tidur semalaman. Lingkaran hitam tebal menggelayut di bawah matanya, dan wajahnya agak pucat. Dia berusaha keras untuk tetap tenang, menampilkan presentasi audiovisualnya, dan mulai melukiskan cetak biru yang megah bagi para petinggi di ruang rapat dengan menggunakan istilah-istilah birokratis yang bombastis namun kosong yang biasa ia gunakan. Aku duduk diam di kursi penilai utama, memegang pena sambil menatap laporannya yang terbentang di hadapanku. Aku tidak memotong pembicaraannya. Setiap kali dia mencapai titik statistik penting, aku hanya dengan acuh tak acuh melingkari laporan itu dengan pena merah. Setelah sekitar 30 menit presentasi, bibir Baskara kering dan butiran keringat mulai menetes di dahinya. Setelah menyelesaikan presentasinya, seperti biasa, ia menatap para pejabat, menunggu tepuk tangan persetujuan. Namun, ruang rapat itu sunyi senyap secara aneh. Semua mata tertuju padaku. Aku meletakkan pena, mengangkat kepala, dan menatap Baskara yang berdiri di podium dengan tenang. Pak Baskara, terima kasih atas presentasinya. Suaraku, yang diperkuat oleh mikrofon, bergema dengan jelas di setiap sudut ruang rapat. Struktur datanya sangat bagus, dan penjelasannya meyakinkan. Tapi, saya ingin bertanya satu hal.
Mengenai tingkat pemurnian kekeruhan 98,5% yang disebutkan di halaman 17, hasil ini didasarkan pada model eksperimental yang mana? Baskara membeku. Dia jelas tidak menyangka aku akan menanyakan detail spesifik seperti itu. Dia tergagap. Itu didasarkan pada struktur keseimbangan dinamis baru yang dikembangkan oleh tim peneliti kami. Oh, benarkah? Aku tersenyum tipis dan menekan tombol proyeksi layar dari laptopku. Seketika, layar raksasa di belakangku menampilkan perbandingan aliran data yang luas dan rumit. Data di sebelah kiri adalah model teoretis awal yang saya bangun 3 tahun lalu. Saat itu, karena kurangnya dukungan sistem komputasi inti, batas atas pemurnian teoretisnya hanya 85%. Dan angka di sebelah kanan adalah aliran dari laporan Anda barusan. Pak Baskara, bisakah Anda menjelaskan bagaimana model yang katanya baru Anda kembangkan ini bisa 90% identik dalam metode komputasi intinya dengan model yang telah saya buang 3 tahun lalu? Dan juga, dengan menggunakan kerangka kerja yang sudah saya buktikan memiliki cacat fatal, bagaimana Anda bisa mencapai efisiensi tambahan 13,5% yang ajaib itu? Begitu kata-kataku selesai, terdengar suara tarikan napas tajam dari seluruh penjuru ruangan. Wajah para pejabat langsung berubah pucat pasi. Para staf lainnya tidak berani menatap Baskara dan hanya menundukkan kepala dalam-dalam. Baskara berdiri di podium. Wajahnya benar-benar pucat seperti tulang belulang. Mulutnya ternganga, tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa aku tidak hanya akan mengingat setiap angka dalam laporannya, tetapi juga akan melihat jejak plagiarisme dari pekerjaanku di masa lalu satu persatu. Aku tidak memberinya waktu untuk bernapas. Aku beralih ke bahasa teknis komputasi tingkat tinggi yang cepat dan kepada Profesor Budi, aku menunjukkan puluhan manipulasi statistik dan celah logika dalam laporan tersebut, satu persatu. Aku menembakkan istilah-istilah teknis tanpa jeda. Baskara, seperti seorang narapidana yang menunggu eksekusi publik, harus berdiri dan mendengarkan bahasa ilmiah tingkat tertinggi, yang pernah ia dambakan kini terdengar seperti bahasa asing. Keringat dingin menetes deras dari dahinya. Akhirnya, aku kembali ke kalimat biasa dan menyampaikan kesimpulan akhirku. Hadirin sekalian, kesimpulan saya berdasarkan laporan ini adalah bahwa proposal saat ini tidak hanya sama sekali tidak dapat direalisasikan, tetapi juga mengandung manipulasi data yang serius dan penipuan akademis. Jika proposal ini terus dilanjutkan, tidak hanya akan menyebabkan pemborosan anggaran negara yang sangat besar, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis ekologis yang mendekati bencana. Tim konsultan kami sangat merekomendasikan untuk segera membatalkan proposal yang ada, membubarkan tim saat ini, dan memulai kembali dari awal. Kata-kataku seperti palu godam yang tanpa ampun menghantam jantung Baskara. Dia berdiri di sana dengan kemeja mahal yang basah kuyup oleh keringat, wajahnya sepucat kertas. Dia menatapku yang tenang, tak tergoyahkan, dan bersinar cemerlang, dan akhirnya menyadari dengan sangat menyakitkan bahwa Dewi Keberuntungan yang telah ia buang 3 tahun lalu bukanlah barang sekali pakai. Dia adalah satu-satunya otak yang bisa ia andalkan untuk bertahan hidup. Dan sekarang, otak itu telah kembali untuk melakukan likuidasi total. Pertemuan itu berakhir dengan bencana. Baskara secara terbuka ditegur oleh para pejabat di tempat dan langsung dicopot dari jabatannya sebagai penanggung jawab dengan tindakan disipliner resmi menanti. Sepanjang waktu itu, dia tidak berani menatap mata siapapun dan membereskan barang-barangnya seperti ayam jantan yang kalah. Ketika ruang rapat perlahan-lahan kosong dan aku sedang mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Profesor Budi, Baskara tiba-tiba muncul di hadapanku seperti hantu. Matanya merah padam. Dia menatapku tajam dengan suara bergetar karena amarah yang tertahan. Ayu Lestari, haruskah kamu bersikap sekejam ini? Aku menutup layar dan mengangkat kepala, dengan tenang membalas tatapannya. Saya hanya mengatakan kebenaran dan menjalankan tugas saya sebagai konsultan teknis. Jika Anda pikir ini kejam, yang harus Anda introspeksi bukanlah sikap saya, tetapi proposal Anda. Jangan munafik. Dia bersemangat dan melangkah maju, tetapi Adrian, yang berdiri agak jauh, dengan lembut menghalanginya. Berani bilang kamu tidak sengaja melakukannya? Kembali dengan cincin pria lain, mencabik-cabik dan menghinaku di tengah rapat, semua itu untuk balas dendam karena aku mencampakkanmu, kan? Melihat wajahnya yang terdistorsi oleh kecemburuan dan kepahitan, aku tiba-tiba ingin tertawa. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih berpikir dunia berputar di sekelilingnya. Pak Baskara, aku bangkit dari kursi dan menatapnya dari atas dengan suara yang bercampur sedikit rasa kasihan. Tidakkah Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri? Balas dendam?
Apakah Anda pikir penampilan Anda saat ini layak untuk saya luangkan waktu untuk membalas dendam? Kata-kataku adalah jarum yang tepat menusuk dan meletuskan harga dirinya yang rapuh. Wajahnya langsung berubah ungu. Apa? Apa maksudmu? Maksudku, di mataku, Anda dan laporan berantakan itu sama persis. Hanya sebuah masalah dalam daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah selesai, aku akan membalik halaman. Drama cinta benci Anda yang picik itu sudah lama keluar dari radar perhatianku. Aku hendak melewatinya, tetapi dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mengabaikan kehadiran Adrian, dia berlari ke depan dan mencengkeram lenganku dengan erat. Aku tidak percaya. Teriaknya dengan mata merah menatap cincin di tanganku, suaranya diwarnai kecemburuan dan khayalan. Kita pacaran 8 tahun. Berapa lama bajingan tampan itu mengenalmu? Berapa lama dia mengenalmu? Ayo, katakan. Kamu melakukan ini untuk membuatku marah, kan? Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Cengkeramannya begitu kuat hingga pergelangan tanganku terasa sakit. Aku mengerutkan kening dan mencoba melepaskan lenganku. Baskara Wijoyo. Suaraku menjadi sedingin es. Kamu sendiri yang memutus 8 tahun kita. Dengan hak apa kamu sekarang mengungkit 8 tahun itu? Saat kamu akan menikahi Rania, saat kamu memperlakukanku seperti penulis bayangan gratisan dan mencuri hasil kerjaku? Kenapa kamu tidak memikirkan 8 tahun kita? Kenapa kamu tidak memikirkannya saat itu? Setiap kata yang kuucapkan membuat wajahnya semakin pucat. Aku baru tahu sekarang betapa sombong dan egoisnya Rania. Aku tidak tahan hidup dengannya. Aku salah, Ayu. Aku benar-benar salah. Dia tiba-tiba merendahkan nadanya, memohon dengan suara serak. Kembalilah padaku, ya? Aku sekarang sudah selevel kepala seksi. Meskipun aku diskors, jika masalah ini selesai, aku bisa mendapatkan kembali posisiku. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik sekarang. Aku tidak akan membuatmu malu. Mendengar pengakuan yang kacau dan tidak logis ini, aku hanya merasakan mual. Tidak membuatku malu? Aku mendengus dingin dan dengan kasar menyentakkan tanganku. Kehidupanmu yang tidak tahu malu itu dibangun di atas penipuan dan pencurian. Bau busuknya menusuk hidung. Jangan sentuh aku. Kotor. Kata-kata itu adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Semua kepura-puraan dan kesombongan paksa Baskara runtuh dalam sekejap. Dia melihat ekspresi jijik yang terang-terangan di mataku dan terhuyung mundur 2 langkah seperti orang yang kehilangan semua kekuatannya. Bibirnya bergetar. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Adrian sudah melangkah maju, melindungiku sepenuhnya di belakang punggungnya. Pak Baskara Wijoyo, suara Adrian tidak keras, tetapi mengandung otoritas yang menekan dan tak terbantahkan. Saya rasa niat tunangan saya sudah tersampaikan dengan sangat jelas. Jika Anda sekali lagi mengganggu tunangan saya tidak bisa menjamin bahwa besok pagi tidak akan ada surat perintah penahanan dari tim hukum saya di meja Anda. Baskara menatap Adrian seolah-olah melihat musuh bebuyutan. Tatapannya bercampur antara kecemburuan, kebencian, dan ketidakberdayaan yang mendalam. Baik dari segi posisi, kemampuan, maupun aura yang dipancarkannya, dia tahu betul bahwa dia benar-benar kalah dari pria muda ini. Dia menatapku untuk terakhir kalinya dengan tatapan rumit seperti benang kusut, lalu dengan perasaan terhina, dia praktis melarikan diri dari ruang rapat. Melihat punggungnya yang tergesa-gesa melarikan diri, aku tidak merasakan kepuasan balas dendam. Aku hanya merasakan kelelahan yang akhirnya reda. Kamu tidak apa-apa? Tanya Adrian lembut sambil memegang tanganku yang sedikit dingin. Aku menggelengkan kepala, bersandar di bahunya yang kokoh, dan berbisik pelan, tidak apa-apa. Aku hanya tidak menyangka, bahkan setelah 3 tahun, dia masih sebegitu menyedihkan. Ya, menyedihkan. Orang itu akan selamanya terperangkap dalam dunianya sendiri, berkhayal bahwa semua kesalahan bisa dimaafkan dan semua yang hilang bisa didapatkan kembali. Dia tidak tahu bahwa orang yang sekali dilepaskan, tidak akan pernah kembali seumur hidup. Obsesi Baskara tidak berhenti meskipun aku bersikap dingin. Selama beberapa hari, dia seperti orang gila mencoba menghubungiku dengan segala cara. Telepon, pesan teks, email, bahkan mengirim pesan melalui kenalan-kenalan lama. Isinya selalu sama, pengakuan, kenangan, dan permohonan. Aku mengabaikan semua kontak dan memblokir semua nomor. Sikapku yang mengabaikannya sepenuhnya semakin memprovokasi harga dirinya yang rapuh. Malam itu, aku dan Adrian baru saja kembali ke hotel setelah makan malam dengan para pejabat Pemprov. Ketika kami tiba di depan pintu kamar suite kami menemukan Baskara menunggu seperti hantu di ujung koridor. Dia jelas mabuk. Bau alkohol menyengat.
Rambutnya acak-acakan dan setelan jas mahalnya kusut. Kepercayaan dirinya yang dulu telah lenyap. Begitu melihat kami, dia menyerbu, tetapi berhasil dihentikan oleh petugas keamanan hotel. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" teriaknya padaku dengan mata melotot dari balik hadangan petugas keamanan. "Aku tahu kau masih membenciku. Kau puas melihatku jadi sengsara begini, kan?" Aku merasa tidak ada gunanya membalas kata-katanya. Aku mengeluarkan kartu kunci kamar dan hendak membuka pintu. "Hanya karena kau dapat cowok kaya yang tampan, kau pikir kau sudah jadi siapa?" Kata-katanya menjadi jahat. Apa yang dia tahu tentang penelitian? Dia hanya mau denganmu karena kau muda, cantik dan bisa dimanfaatkan. Kalau dia sudah bosan, dia juga akan membuangmu. Hanya aku. Hanya 8 tahun kita yang nyata. Teriaknya histeris, menarik perhatian tamu-tamu lain. Wajah Adrian menjadi gelap. Dia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk melepaskan Baskara dan melangkah maju, berdiri tepat di depannya. "Pak Baskara Wijoyo," Adrian setengah kepala lebih tinggi dari Baskara, dan perbedaan fisik itu menciptakan tekanan yang luar biasa. "Tadi Anda bertanya, saya ini bajingan tampan yang mana?" Baskara, terintimidasi oleh auranya, secara naluriah mundur selangkah. Adrian tidak memukul atau mengumpat. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dari saku, membuka sebuah dokumen, dan menyodorkannya tepat di depan wajah Baskara. Itu adalah daftar aset investasi teknologi lingkungan dari perusahaan investasi milik Adrian di BSD City. Deretan angka 0 yang panjang membuat pusing. "Nama saya Adrian Nugraha, tunangan Ayu, dan investor Ventura utama untuk proposal perombakan ini." Suara Adrian tenang dan sejernih kristal. Setiap katanya seperti paku es yang menusuk kejam ke jantung Baskara. "Perusahaan lingkungan daerah milik mertua Anda yang begitu Anda banggakan itu. Saya sudah menyelidikinya sedikit. Teknologi inti yang mereka andalkan saat melantai di bursa tahun lalu, sangat dicurigai telah menggunakan paten teknologi yang terdaftar oleh perusahaan investasi kami 3 tahun lalu." Pupil mata Baskara menyusut drastis. Menurut hukum yang berlaku, pelanggaran sebesar itu bisa dikenai denda ganti rugi minimal 100 miliar rupiah dan dilarang secara permanen dari pasar domestik. Adrian tersenyum tipis, tetapi senyum itu mengandung hawa dingin yang menusuk tulang. "Saya sebenarnya tidak berniat bertindak secepat ini. Proses hukum cukup merepotkan. Tapi karena Anda begitu ingin tahu siapa saya, tidak ada salahnya tim hukum kami mengirimkan hadiah kejutan besok pagi." Baskara benar-benar hancur. Bibirnya pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti daun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa bajingan tampan yang telah dihinanya ternyata memegang nasib perusahaan mertuanya. Adrian menarik kembali ponselnya, merapikan lengan bajunya, dan menatap wajah Baskara yang pucat pasi untuk terakhir kalinya. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan mutlak. "Anda, selama 8 tahun, seperti lintah menghisap bakat dan darah Ayu, lalu membuangnya seperti sampah. Sekarang Ayu bangkit kembali dengan kekuatannya sendiri dan bersinar cemerlang. Lalu Anda datang merengek meminta pengampunan? Pak Baskara Wijoyo, Anda telah salah paham tentang sesuatu yang sangat mendasar." Tatapan Adrian menjadi setajam pisau. "Saya tidak bermain-main dengan perasaan. Saya hanya percaya pada nilai. Dan Ayu Lestari, dirinya sendiri adalah harta paling berharga di dunia ini. Anda memperlakukan harta karun seperti batu kerikil dan membuangnya. Dan saya, sekarang akan mengambil kembali semua miliknya, beserta bunganya." Setelah mengatakan itu, Adrian tidak lagi melirik Baskara. Dia berbalik ke sisiku, dengan lembut merangkul bahuku, dan membuka pintu kamar. Pintu perlahan tertutup di belakang kami, selamanya memblokir wajah Baskara yang penuh dengan keterkejutan, ketakutan, dan keputusasaan. Aku bersandar di dada Adrian, mendengar detak jantungnya yang teratur dan kuat, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Jadi begini rasanya menjadi pilihan yang teguh dan dicintai tanpa syarat oleh seseorang. Perbedaan antara terang dan gelap sangatlah kontras. Peringatan Adrian adalah bom berskala besar, yang membawa gelombang kejut dahsyat ke keluarga Rania. Keesokan paginya, Rania datang mencariku. Dia bukan lagi gadis manja yang sombong dan naif. Riasannya sempurna, tetapi ketakutan dan kelelahan di matanya tidak bisa disembunyikan. "Dr. Ayu," katanya sambil memaksakan senyum dan merendahkan diri. "Saya rasa ada kesalahpahaman di antara kita mengenai masalah paten. Perusahaan kami benar-benar tidak tahu. Mungkin itu kesalahan dari subkontraktor. Bisakah kita duduk dan bicara?" Melihat sikapnya yang menjilat, aku hanya merasa hampa. "Ibu Rania,
kataku sambil menyesap secangkir teh dengan acuh tak acuh. Ada atau tidaknya kesalahpahaman bukanlah masalah yang bisa Anda atau saya putuskan. Itu adalah urusan pengacara dan bukti. Selain itu, jadwal saya hari ini sangat padat, jadi saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Kau. Wajah Rania seketika berubah, tetapi sepertinya ia teringat akan peringatan keras ayahnya, jadi ia menelan amarahnya dan menahan rasa terhina. Ayu Lestari, apa sebenarnya yang kau mau? Apa kau baru akan puas setelah kita semua hancur? Kita semua hancur. Aku tertawa kecil seolah-olah baru saja mendengar lelucon. Ibu Rania, sepertinya Anda salah paham tentang situasinya. Dari awal hingga akhir, yang pantas untuk hancur di sini hanyalah kalian. Rania terdiam. Wajah cantiknya memerah. Dia tidak pernah membayangkan akan datang hari di mana ia harus merendahkan harga dirinya dan memohon di depan mantan pacar suaminya yang pernah ia remehkan. Ketika bujukan tidak berhasil, ia meledak dalam amarah yang terhina. Ayu Lestari, jangan keterlaluan. Kau pikir kau sudah jadi siapa setelah beberapa tahun menggelandang di luar sana? Ingat baik-baik, ini wilayahku. Ayahku adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Perkotaan DKI Jakarta. Satu kata dariku, proyekmu juga bisa berakhir. Dia akhirnya merobek topengnya dan menunjukkan sifat aslinya. Aku menatapnya dan menggelengkan kepala. Aku merasa kasihan karena dia dan Baskara benar-benar pasangan yang serasi. Dua orang bodoh. Mereka selamanya terperangkap dalam ilusi kekuasaan mereka yang remeh, sama sekali tidak melihat bagaimana dunia nyata berputar. Benarkah? Aku meletakkan cangkir teh, berdiri, dan menatap lurus ke matanya. Kalau begitu, mari kita lihat saja. Sore itu, diadakan dengar pendapat publik di Balai Kota. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh pejabat, tetapi juga oleh media lokal dan perwakilan warga. Pertemuan itu sepenuhnya terbuka dan transparan. Ketika tiba giliran tim konsultan kami untuk berbicara, aku tidak hanya berbicara tentang hal-hal teknis seperti sebelumnya. Aku naik ke podium dan menampilkan layar presentasi yang sama sekali baru. Di layar pertama, dengan huruf tebal dan besar, tertulis, "Pernyataan bukti mengenai dugaan penipuan akademis dan penggelapan dana pada tahap awal proyek peningkatan kualitas air ekologis perkotaan." Saat kalimat itu muncul, suasana menjadi gempar. Baskara dan ayah Rania seketika pucat pasi seperti hantu. Aku mengabaikan keriuhan massa, dan dengan tenang memaparkan satu persatu bukti yang telah kukumpulkan selama 2 tahun terakhir. Aku menunjukkan bagaimana Baskara menggunakan jabatannya untuk mencuri dataku yang belum dipublikasikan dan mengemasnya sebagai inovasinya untuk mengajukan dana hibah pemerintah. Aku mengungkap proses bagaimana ia berkolusi dengan staf tertentu untuk memanipulasi data penilaian dampak lingkungan dan menyelewengkan subsidi pemerintah. Dan aku membuktikan dengan jelas bagaimana perusahaan keluarga Rania memenangkan kontrak pengadaan peralatan melalui kolusi ilegal dan penipuan tender. Setiap tuduhan didukung oleh bukti yang jelas. Tangkapan layar email, analisis perbandingan data, dan rekaman audio dari pelapor internal anonim. Rantai buktinya sempurna. Logikanya tanpa celah. Tidak ada ruang untuk pembelaan. Aku menatap pria yang dulu begitu angkuh di atasku, yang sekarang meneteskan keringat dingin. Aku teringat pesan yang ia kirim 3 tahun lalu. Mari kita akhiri ini dengan berkelas. Sekarang, aku merobek-robek kelas yang begitu ia junjung tinggi di depan seluruh kota. Ruang dengar pendapat benar-benar meledak. Perlombaan liputan media dimulai, dan wajah para pejabat memerah karena marah. Pertemuan itu dihentikan secara darurat. Malam itu juga, tim investigasi khusus dari Kejaksaan dibentuk dan melakukan penggeledahan di kantor Badan Lingkungan Hidup dan Iklim. Baskara dicopot dari jabatannya di tempat dan dibawa untuk diinterogasi. Ayah Rania juga menjadi sasaran pemanggilan untuk investigasi. Langit kota berubah dalam semalam. Papan permainan yang ditenun dengan kekuasaan dan kebohongan telah dibalikkan sepenuhnya olehku, seorang pendatang yang menolak untuk bermain sesuai aturan mereka. Seperti tikus yang melarikan diri dari kapal yang tenggelam, rekan-rekan dan bawahan yang dulu menjilat di sekitar Baskara kini menghindarinya seperti wabah. Dan keluarga Rania, yang ia jadikan tumpuan untuk melompat kelas sosial, meninggalkannya dengan kecepatan cahaya. 3 hari setelah investigasi dimulai, Rania mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Alasan perceraiannya dikemas dengan sempurna. Keretakan total hubungan pernikahan akibat tindakan penipuan serius oleh suami. Dia tidak hanya menuntut cerai, tetapi tim pengacaranya juga menimpakan semua tanggung jawab atas kegagalan bisnis dan ganti rugi finansial besar yang akan datang sepenuhnya ke pundak Baskara.
Dua orang yang pernah tersenyum begitu cerah di foto lamaran mereka kini saling mencabik-cabik di pengadilan demi kelangsungan hidup masing-masing, terlibat dalam pertarungan lumpur. Rasanya seperti sebuah sandiwara tragikomedi. Aku tidak memperhatikan detail dari dagelan itu. Aku hanya sesekali mendapatkan kabar sepintas melalui unggahan media sosial kenalan. Seseorang berkata mereka melihat Rania melesat keluar dari pengadilan dengan mobil impor mewah, sementara Baskara jongkok sendirian di pinggir jalan, menangis meraung-raung seperti anjing liar. Orang lain mengatakan perusahaan Rania harus membayar ganti rugi besar atas pelanggaran paten dan suap komersial, membuat perusahaan itu lumpuh. Ayah Rania berhasil menghindari penahanan, tetapi dicopot dari jabatannya dan kehilangan kesempatan untuk kembali ke dunia politik selamanya. Hidup Baskara benar-benar jatuh ke jurang. Dia dipecat dari jabatan publik dan dilarang secara permanen dari daftar penerima dana penelitian nasional. Dia tidak akan pernah bisa lagi menginjakkan kaki di bidang ini. Uang sewa apartemen dan tabungannya disita oleh pihak Rania sebagai bagian dari tunjangan perceraian. Selain itu, ia juga harus menanggung sebagian utang pengembalian dana hibah pemerintah. Dalam semalam, dari seorang kepala tim yang menjanjikan, ia menjadi seorang gembel yang tidak punya apa-apa. Kondisinya bahkan lebih buruk daripada saat ia masih menjadi mahasiswa miskin dari desa. Dia paling meremehkan sungkosku. Dan sekarang, dia sendiri telah menjadi sungkos yang paling diremehkan di Jakarta. Sehari sebelum aku menyelesaikan semua pekerjaanku dan dijadwalkan meninggalkan Jakarta, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Dari seberang telepon, terdengar suara Ibu Baskara yang berlinang air mata. "Ayu, Ibu tahu Ibu tidak seharusnya begini, tapi Baskara." Baskara sekarat, jantungku berdebar kencang. "Tante, tenang dulu. Ada apa dengan Mas Baskara?" Dia mengurung diri di kamar selama 3 hari 3 malam, tidak minum setetes air pun, dan tidak membuka pintu. Ibu mengintip dari celah pintu dan melihat, dia menyayat pergelangan tangannya. Ketika aku tiba di rumah sakit, Baskara baru saja keluar dari ruang gawat darurat dan dipindahkan ke bangsal biasa. Untungnya, karena ditemukan lebih awal, nyawanya tidak terancam. Namun, karena kehilangan banyak darah, wajahnya sepucat kertas. Di samping tempat tidurnya, duduk kedua orang tuanya. Dua orang tua yang beberapa hari lalu masih terlihat relatif bugar, kini tampak 10 tahun lebih tua, seolah-olah semua energi kehidupan mereka telah tersedot habis. Melihatku, Ibu Baskara mulai menangis lagi. Dia memegang tanganku dan terus-menerus meminta maaf. "Ayu, kami benar-benar minta maaf. Keluarga kami telah melakukan hal yang sangat buruk padamu." Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya dengan tenang menuangkan segelas air hangat untuknya. Sosok yang terbaring seperti boneka di atas tempat tidur itu perlahan membuka matanya, mungkin karena mendengar suara keributan. Ketika fokusnya tertuju pada wajahku, emosi yang kompleks membanjiri matanya yang dulu dipenuhi ambisi dan kesombongan. Keterkejutan, rasa malu, penyesalan, dan seutas harapan yang sangat tipis dan nyaris tak terlihat. "Kau datang," suaranya serak seperti tergores amplas. Aku mengangguk dan menarik kursi untuk duduk di samping tempat tidurnya. "Kenapa kau melakukan itu?" tanyaku dengan suara kering seperti danau yang tenang. Dia menyeringai getir, bibirnya yang terluka bergerak. Wajahnya meringis kesakitan. "Kau lihat sendiri, aku tidak punya apa-apa lagi. Pekerjaanku, keluargaku, reputasiku, aku jadi bahan tertawaan. Gagal total. Untuk apa aku hidup? Jadi kau mencoba lari dengan cara mati?" Aku menatapnya lurus. Baskara. Baskara yang ku kenal, meskipun miskin dan penuh rasa minder, adalah orang yang punya tulang di dalam dirinya. Orang yang sambil mengunyah sepotong roti dingin di kamar kos yang sedingin es, masih belajar sampai subuh untuk bisa masuk pasca sarjana. Orang yang berlarian ke setiap lokasi konstruksi di Jakarta untuk mengumpulkan data. "Sejak kapan kau jadi pengecut seperti ini?" Kata-kataku sepertinya menusuk tepat di sasaran. Dia mencoba bangkit dengan bersemangat, tetapi karena tidak punya tenaga, ia jatuh kembali dengan berat ke tempat tidur. "Apa yang kau tahu?" teriaknya dengan napas terengah-engah dan mata memerah. "Kau sekarang adalah Dr. Ayu Lestari yang hebat. Masa depanmu cerah, punya tunangan kaya. Kau bisa dengan mudah menyalahkanku dari posisimu itu. Kau tidak tahu bagaimana rasanya berjalan di jalanan dan merasa semua orang menunjuk-nunjuk di belakang punggungku. Hidupku sudah berakhir. Orang yang mengakhiri hidupmu adalah kau sendiri," potongku dingin. "Kau yang memilih jalan pintas, kau yang memilih pengkhianatan dan penipuan. Baskara, itu jalan yang kau pilih.
Sekarang, merangkaklah dengan lututmu dan selesaikan sampai akhir. Aku berdiri. Aku tidak ingin membuang-buang kata-kata lagi padanya. Aku datang bukan untuk mengasihaninya, apalagi untuk menyelamatkannya. Aku hanya datang untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana pria yang pernah mengisi 8 tahun masa mudaku telah menghancurkan hidupnya dengan tangannya sendiri. Ayu, panggilnya tiba-tiba saat aku hendak berbalik. Bukan lagi jeritan penuh kebencian, melainkan permohonan yang putus asa. Apakah kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Aku berhenti melangkah. Tidak menoleh ke belakang. Sejak saat kau mengirim pesan itu dan memilih kelasmu yang picik, kita sudah ditakdirkan untuk menjadi abu. Setelah mengatakan itu, aku keluar dari kamar rumah sakit. Di belakangku, suara isak tangisnya yang tertahan dan menyakitkan semakin menjauh. Keluar dari rumah sakit, sinar matahari terasa menyilaukan. Aku menghirup dalam-dalam udara yang berbau desinfektan. Hatiku terasa ringan luar biasa. Akhirnya, aku bisa berdamai sepenuhnya dengan 8 tahun masa laluku yang membisu. Malam hari aku meninggalkan Jakarta adalah malam diadakannya upacara penghargaan perempuan berprestasi di bidang sains dan teknologi Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menghormati tim konsultan kami. Upacara ini disiarkan langsung secara online untuk mempromosikan citra Jakarta yang menghargai penelitian ilmiah dan talenta. Sebagai tokoh kunci dalam acara ini, aku secara alami berada di pusat semua sorotan. Ruangan itu dipenuhi oleh para pesohor dan intelektual dari berbagai kalangan. Aku mengenakan gaun berwarna langit malam berbintang yang dipilihkan langsung oleh Adrian, berdiri di atas panggung dengan tenang dan anggun. Dan sebagai pemberi penghargaan khusus, Adrian naik ke panggung dan menyerahkan plakat penghargaan pencapaian terbaik tahun ini kepadaku. Dia menerima trofi dari pembawa acara, tetapi tidak langsung memberikannya kepadaku. Sambil memegang mikrofon, dia menatapku dengan lembut. Matanya meluap dengan cinta dan kebanggaan. Sebelum memberikan penghargaan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda semua. Suaranya, melalui pengeras suara, bergema jelas di setiap sudut ballroom dan di ruang tamu puluhan ribu rumah yang menonton siaran langsung. 8 tahun yang lalu, ada seorang gadis dengan bakat luar biasa. Dia bisa memiliki semua bintang di langit malam yang paling terang, tetapi demi cinta, dia memilih untuk menyembunyikan sinarnya. Dia menjadi satelit yang sunyi, mengorbit orang lain, dan membakar habis 8 tahun masa mudanya. Orang itu menganggap pengorbanannya sebagai hal yang wajar. Dia memperlakukan bakatnya sebagai pijakan sekali pakai yang bisa disia-siakan. Setelah memeras tetes terakhir nilainya, dia dengan kejam mendorongnya ke ruang angkasa yang dingin. Adrian berhenti sejenak. Tatapannya menyapu kerumunan dan kembali berhenti padaku. Tapi dia salah. Dia tidak tahu bahwa bintang sejati, meskipun tertutup awan gelap sejenak, pada akhirnya akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Hari ini, dia ada di sini. Dia bukan lagi satelit siapapun. Dia sendiri adalah pusat alam semesta. Adrian berbalik ke arahku. Matanya berkilauan dengan emosi yang meluap. Jadi hari ini, di panggung yang disaksikan oleh seluruh dunia ini, saya ingin membuat satu pengumuman lagi yang jauh lebih penting. Dia meletakkan plakat penghargaan, mengeluarkan kotak beludru kecil yang familiar dari sakunya, dan sekali lagi berlutut di depanku. Ballroom seketika berubah menjadi kuali kegembiraan. Kilatan kamera yang tak terhitung jumlahnya dan sorak-sorai seolah akan meruntuhkan atap. 8 tahun yang lalu, seseorang memperlakukan Dr. Ayu sebagai pijakan sekali pakai. Tapi hari ini, saya, Adrian Nugraha, mengumumkan bahwa perusahaan investasi kami di BSD City secara resmi mendirikan Yayasan Ilmuwan Muda Ayu Lestari senilai 10 miliar rupiah. Dana ini akan sepenuhnya digunakan untuk mendukung talenta-talenta muda yang memiliki mimpi dan bakat seperti dia. Kehormatan terbesar dalam hidup saya bukanlah disebut sebagai jenius investasi, juga bukan kekayaan luar biasa yang saya miliki. Dia menatapku dan dengan kekhidmatan mutlak, mengucapkan kata demi kata dengan jelas. Itu adalah fakta bahwa saya akan segera menjadi suami sah Ayu Lestari. Saat itu, aku tidak bisa lagi menahan air mata. Melihatnya berlutut di hadapanku, orang-orang yang bersorak untuk kami, dan komentar-komentar real-time segera nikah, yang membanjiri layar siaran langsung. Hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa dan meluap-luap. Pada saat yang sama, di sebuah apartemen tua yang kumuh di seberang Jakarta, Baskara Wijoyo menatap kosong ke semua adegan ini di layar televisinya yang usang. Dia melihatku, bersinar dikelilingi oleh semua cahaya dan restu dunia.
Dia melihat pria lain bersumpah akan pengabdian dan cintanya kepadaku dengan cara yang paling mencolok dan megah di dunia. Darah pahit menyembur ke tenggorokannya. Dia teringat bertahun-tahun yang lalu ketika aku dengan suara gembira bertanya, apakah aku boleh mengumumkan hubungan kami di media sosial. Apa jawabannya saat itu? Dia berkata, Ayu, norak sekali sih. Aku kan sedang meniti karier. Kalau terlalu diekspos, nanti berdampak buruk pada citraku. Dampak buruk. 8 tahun masa mudaku baginya hanyalah dampak buruk. Tapi pria lain memperlakukanku seperti harta paling berharga di dunia, tidak sabar untuk memamerkanku kepada seluruh dunia. Penyesalan dan penderitaan yang luar biasa, seperti tangan tak terlihat meremas jantungnya. Dia memegangi dadanya, batuk-batuk hebat, lalu pandangannya menjadi gelap dan dia pingsan, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Seminggu kemudian, setelah menyelesaikan semua jadwal kami di dalam negeri, aku dan Adrian berkemas di Bandara Soekarno-Hatta untuk mempersiapkan pernikahan kami. Sebelum berangkat ke laboratorium baru kami di Institut Teknologi Bandung, ITB, kami singgah sejenak di lounge VIP yang dipenuhi sinar matahari hangat. Aku bersandar di bahu Adrian, memandangi pesawat yang lepas landas dan mendarat di luar jendela. Hatiku terasa damai tak terkira. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab panggilan itu. Dari seberang telepon, terdengar suara Baskara yang lemah dan serak. Ayu, aku hanya ingin bertanya satu hal terakhir. Jika waktu itu aku tidak mencampakkanmu, jika waktu itu aku melamarmu, akan seperti apa kita sekarang? Suaranya penuh dengan nada memelas dan fantasi yang tidak realistis. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, Baskara, tidak ada jika di dunia ini. Bahkan jika kita menikah, dengan sifat dasarmu, jika nanti ada keuntungan yang lebih besar di depan mata, kau pasti akan dengan kejam membuangku di persimpangan jalan manapun. Akhir cerita kita sudah ditentukan sejak awal. Setelah mengatakan itu, aku memutuskan panggilan dan memblokir nomornya. Pesawat yang membawa kami menembus awan dan membubung tinggi, dan Jakarta, kota yang penuh dengan 8 tahun cinta dan benciku, berubah menjadi titik cahaya yang sangat kecil. Aku membuka tabletku. Di layar, tertera undangan penghargaan lingkungan dunia dan dokumen persetujuan laboratorium independen baruku di ITB. Sinar matahari hangat yang menembus jendela menyinari wajahku dan membuat cincin yang terpasang di jari manisku dan Adrian berkilauan cemerlang. Gadis yang dulu menangis bahagia di kamar kos sedingin es di Jakarta sambil berbagi semangkuk mie instan murah telah mati sepenuhnya di masa lalu, yang hidup dan bernapas sekarang adalah Ayu Lestari. Ayu Lestari yang sepenuhnya menjadi milik dirinya sendiri. Masa muda seorang wanita bukanlah biaya hangus. Itu adalah api di tungku peleburan raksasa untuk menempa mahkotanya sendiri. Mereka yang pernah mencoba mematahkan sayapmu pada akhirnya akan terjebak di lumpur kotor, selamanya menatap dengan putus asa saat kau membentangkan sayap dan terbang menuju matahari.